Awan terbuat dari air, dan air biasanya memadamkan api. Tapi anehnya, awan justru bisa menghasilkan ledakan listrik yang suhunya mencapai sekitar 30.000 derajat Celcius. Itu hampir 5 kali lebih panas daripada permukaan matahari. Lalu, bagaimana sesuatu yang penuh air bisa menciptakan listrik sekuat itu? Kalau kita melihat awan dari bawah, semua tampak tenang. Padahal, di dalamnya sedang terjadi kekacauan. Angin mendorong udara ke atas dengan sangat kuat. Butiran air naik, kristal es turun. Bongkahan es saling bertabrakan tanpa henti. Bayangkan seperti miliaran bola kecil yang terus saling bertumbukan di dalam mesin raksasa. Setiap benturan terlihat sepele, tetapi setiap benturan memindahkan elektron. Dan dari benturan-benturan kecil itulah petir mulai lahir. Pernah menggosok balon ke rambut? Balon itu kemudian bisa menempel di dinding. Kenapa? Karena balonnya menyimpan muatan listrik. Di dalam awan, hal yang hampir sama terjadi. Semakin banyak benturan, semakin banyak elektron berpindah. Elektron berkumpul di bagian bawah awan, sedangkan bagian atas kehilangan banyak elektron. Sekarang, awan memiliki dua kutub. Bagian atas bermuatan positif dan bagian bawah bermuatan negatif. Tanpa kita sadari, awan berubah menjadi baterai raksasa yang terus mengisi dirinya sendiri. Tapi, setiap baterai punya batasan. Lalu muncul pertanyaan, kalau listrik sudah terkumpul, kenapa tidak langsung keluar? Karena ada satu penghalang, yaitu udara. Dalam kondisi normal, udara adalah isolator. Artinya, listrik sulit melewatinya. Tetapi, beda muatan di dalam awan terus bertambah. Semakin besar, semakin kuat tekanannya. Hingga akhirnya, udara tidak mampu lagi menahan energi itu. Dalam sepersekian detik, udara berubah menjadi jalan bagi listrik. Dan petir pun lahir. Kalau diperhatikan, kenapa petir hampir tidak pernah berbentuk lurus? Karena petir sebenarnya tidak tahu harus lewat mana. Sebelum kelihatan besar yang kita lihat, petir lebih dulu mengirim jalur-jalur listrik kecil yang hampir tidak terlihat. Bayangkan seorang berjalan di hutan saat malam tanpa senter. Ia mencoba ke kanan, mencoba ke kiri, terus mencari hingga akhirnya menemukan jalan. Petir melakukan hal yang hampir sama. Ia mencoba banyak jalur sekaligus. Begitu satu jalur berhasil mencapai tanah, seluruh energi langsung mengalir melewati jalur itu. Itulah sebabnya petir terlihat bercabang seperti akar pohon. Ada satu hal lagi yang sering membuat kita penasaran. Kenapa kita selalu melihat kilatan terlebih dahulu, baru mendengar suara guntur? Bukankah keduanya terjadi bersamaan? Jawabannya, karena cahaya jauh lebih cepat daripada suara. Kilatan petir sampai ke mata kita hampir seketika. Sedangkan suara guntur bergerak jauh lebih lambat. Itulah sebabnya kita melihat cahaya lebih dulu. Semakin lama jeda antar kilat dan guntur, biasanya petir itu semakin jauh dari posisi kita. Jadi, petir bukan muncul begitu saja. Semuanya dimulai dari miliaran benturan kecil di dalam awan. Benturan itu memisahkan elektron. Muatan listrik terus bertambah. Udara akhirnya menyerah. Petir mencari jalannya sendiri. Lalu, dalam waktu kurang dari 1 detik, langit melepaskan salah satu ledakan paling dahsyat yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Tapi, masih ada satu misteri yang belum terjawab. Kalau petir selalu mencari jalan yang paling mudah menuju tanah, kenapa petir lebih sering menyambar pohon dibanding rumah di sebelahnya? Mau tahu jawabannya? Klik link di bawah ya. Jangan lupa like and subscribe.